Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah masih dari Sinta Diary dan kisah petualangan Tori di kota Iblis Xinjiang. Makin seru aja untuk sesi yang ketiga ini dari kota Iblis Xinjiang. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sinta Diary ya atas kisahnya yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa Sinta Diary. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabar kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Iblis Xinjiang. Ahli spiritual dari Padepokan Guntur Geni, kota Iblis Xinjiang, season 3. Energi iblis pekat tersebar di setiap wilayah, korban berjatuhan di mana-mana. Penindasan dan kekejaman para iblis tak bisa lagi dibendung. Keputusasaan terlihat jelas dalam pasukan Tianmeng, lelah, takut, dan pasrah. Kemunculan Jaka yang tak terduga cukup untuk menghentikan peperangan. Musuh terkejut dan sedikit harapan bagi mereka yang putus asa. Panglima Tianmeng, perintahkan bawahanmu untuk mundur 10 langkah, pinta Jaka. Maaf, kami tidak akan mundur begitu saja, balas Tianmeng. Aku cuma minta kau untuk mundur beberapa langkah, bukannya kabur, kata Jaka. Oh, maaf, aku tidak mencerna dengan baik ucapanmu. Tapi untuk apa kami harus mundur 10 langkah? Ucap Tianmeng. Sudah, percayalah padaku, lakukan saja, balas Jaka. Baiklah, semuanya mundur 10 langkah, perintah Tianmeng. Para iblis yang mendengar ucapan Tianmeng tidak tinggal diam. Mereka juga mengira jika pasukan Tianmeng akan kabur dari pertarungan. Mundur, kalian kira kami akan membiarkan itu? Ya benar, ucap beberapa tuan iblis. Jaka menyabetkan cemeti apinya ke tanah hingga membentuk garis lurus dan membakar tanah sehingga para iblis mundur menghindari api yang tercipta dari cemetinya. Para iblis cukup takut dengan api tersebut karena mengandung unsur roh elemen yang membahayakan para iblis. Jaka sebelumnya telah memasang beberapa raja di sekitaran wilayah spasial. Setelah pasukan Tianmeng berada dalam jangkauan rajanya, Jaka juga ikut mundur. Kemudian dengan gerakan yang mendramatisir serta komat kamit merapal mantra, sebuah pelindung tercipta. Itu bukanlah pelindung biasa. Jaka telah memadukan beberapa raja tingkat tinggi seperti Raja Pelindung, Raja Serangan, Raja Penyembuhan, dan Invisibili atau penyamaran. Jedam! Raja telah tercipta. Wah, lukaku sembuh. Benar, ini sangat nyaman. Tidak hanya itu, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya, ucap beberapa pasukan Tianmeng. Jangan terlalu percaya diri. Jika kalian keluar dari jangkauan pelindung ini, kalian hanya akan mati konyol, kata Jaka. Para pasukan Tianmeng tidak berani membantah ucapan Jaka dan tetap diam di tempat. Ini apa sebenarnya? Susunan pertahanan tapi memiliki efek penyembuhan dan juga meningkatkan kekuatan. Luar biasa, ucap Tianmeng. Aku menyebutnya ini sebagai Raja Kalimosodo. Tidak akan ada raja seperti ini di belahan dunia manapun, karena hanya akulah satu-satunya yang bisa menciptakan. Balas Jaka. Wah, hebat, Anda benar-benar jenius yang sesungguhnya, ucap Jenderal Kota Terlarang. Pujian adalah kekuatan bagi Jaka. Semakin tinggi dia dipuji, kepercayaan dirinya tak akan pernah bisa dipatahkan. Raja yang Jaka buat memang bukan main-main. Selain untuk bertahan, siapapun yang ada di dalamnya akan memiliki pemulihan yang luar biasa. Kekuatan mereka meningkat dan memanipulasi pandangan musuh. Raja Invisibili memiliki kemampuan untuk menghipnotis lawan. Musuh manapun yang melihat, visual mereka akan berubah menjadi momok menakutkan bagi mereka. Kenapa dia ada di sana?
Mustahil, para tuan iblis ketakutan atas apa yang mereka lihat. Ada sesuatu yang paling mereka takuti. Ini adalah pengaruh dari raja yang membuat penyamaran para pasukan Tianmeng menjadi sosok yang ditakuti oleh para iblis. Hei, apa yang kalian takutkan? Itu hanya tipu daya. Cepat serang mereka atau aku yang menghabisi kalian. Perintah Jenderal Iblis Rodai yang sebenarnya juga takut tapi ingin memastikan. Para pasukan iblis tentu saja ragu-ragu dan takut karena di hadapan mereka terlihat sosok yang sangat mereka takuti. Cepat serang mereka, Jenderal Iblis Rodai menegaskan. Para pasukan iblis tidak punya pilihan lain selain menyerang. Bahkan di antara para iblis itu memilih untuk menutup mata karena takut. Jedung. Para iblis terbentur dinding pelindung. Beberapa bahkan sampai mati terinjak-injak oleh kawan sendiri. Panglima Tianmeng, izinkan aku mengambil alih komando untuk sementara waktu. Pinta Jaka. Izin diberikan. Balas Tianmeng. Terima kasih. Seluruh pasukan dengarkan aku. Merapat di setiap dinding pelindung. Jangan terlalu berdempetan. Dengarkan perintahku jika kalian ingin selamat dan membalas kematian saudara-saudara kalian yang gugur. Wah! Hanya mendengar teriakan para pasukan Tianmeng saja, para iblis langsung menghentikan aksi mereka dan mundur. Para pasukan telah ditempatkan sesuai arahan Jaka. Para iblis yang tidak sempat mundur harus mengalami nasibnya mati di tangan pasukan Tianmeng. Serang! Tetap pertahankan posisi kalian. Jangan sampai keluar dari pelindung. Biarkan para iblis yang mundur, habis mereka yang masuk dalam jangkauan. Perintah Jaka. Ceras. Para pasukan Tianmeng sangat mudah membantai para iblis dan murid-murid iblis. Beberapa murid iblis meledak mengenai sekutu mereka sendiri. Semakin musuh ketakutan, serangan yang dia terima akan semakin besar. Wah, ini sangat hebat Tuan. Jika seperti ini terus kita akan menang, ucap Jenderal Kota Terlarang. Jangan terlalu senang, hanya menunggu waktu saja sampai para iblis sadar. Sampai saat itu tiba, gunakan waktu tersebut untuk memulihkan semua luka dan energi kalian. Balas Jaka. Sementara, medan perang di perbatasan kura-kura cukup stabil karena adanya susunan raja yang Jaka pasang. Jaka bertindak diam-diam tanpa memberitahu Tori dan yang lainnya. Lagi pula, Tori juga memiliki urusan sendiri setelah mendapat laporan dari Roka. Tori juga pergi ke Kota Terlarang untuk menemui Suyoto. Aditya yang baru saja keluar dari Pagoda 5 Unsur harus segera kembali untuk beristirahat bersama Biksu Tong. Para Dewa Elemen sudah bertindak di lokasi masing-masing. Di dalam aula istana kekaisaran. Wow, aku sungguh terkejut kau masih hidup, Master Dui. Terlebih informasi yang kau berikan. Aku takut kejadian jutaan tahun silam akan terjadi lagi. Semuanya karena kesalahan kami, ucap Kaisar Langit. Itu tidak benar, Kaisar Langit. Meskipun kitab kebangkitan iblis tidak dikeluarkan oleh keponakanku, para iblis itu pasti akan mendapatkannya juga, dan malah akan lebih buruk dari sekarang. Kemunculan kitab kebangkitan iblis di istana kekaisaran ini juga telah membongkar pengkhianatan Kaisar Bumi dan mencegahnya terjadi suatu kecelakaan kepada para jenius yang telah memicu Pagoda 5 Unsur, seperti yang aku alami saat itu, tutur Suyoto. Kami sangat menyesal atas kejadian yang menimpamu saat itu, Master Dui. Kami terlalu egois dan yakin akan keputusan kami sendiri. Kemunculan 4 sosok yang ditakdirkan langit mampu memicu Pagoda 5 Unsur memanglah suatu kejadian langka yang tidak pernah terjadi. Tapi aku rasakan sama saja, karena kitab kebangkitan iblis telah berada di pihak iblis. Meskipun kelima elemen Pagoda 5 Unsur telah terbuka, hal itu tidak menutup kemungkinan bisa mencegah badai yang dibawa oleh para iblis. Tanpa adanya kitab suci, kita tidak akan bisa bertahan menghadapi mereka, sahut Kaisar Surgawi. Tapi setidaknya jika 5 elemen Pagoda 5 Unsur telah terbuka, para dewa elemen bisa bersatu menahan para iblis itu, dan ada kemungkinan kitab suci akan didapat kembali, mengingat Biksu Tong juga telah muncul, ucap Kaisar Agung. Ya, kau benar, Kaisar Agung. Tapi mencari satu bakat yang mampu memicu Pagoda 5 Unsur, seperti halnya mencari jarum di tumpukan jerami, lagi pula juga tidak mungkin bisa dicari, karena takdirlah yang membawa mereka, balas Kaisar Suci. Tenang, para kaisar tidak perlu resah mengenai hal itu. Aku merasakan sosok jenius telah memiliki takdir untuk memicu elemen tanah Pagoda 5 Unsur sedang mendekat. Aku tidak hanya menduga, karena aku juga memiliki roh elemen. Aku merasakan itu bahwa dia semakin dekat, sahut Suyoto. Benarkah itu, Master Dui? Kata Kaisar Surgawi. Ya, setidaknya itulah yang aku rasakan, Kaisar. Suyoto meyakinkan.
Bagus, setidaknya kita harus mempertahankan perbatasan sebisa mungkin sampai seseorang yang dimaksud tiba di sini, ucap Kaisar Langit. Yang mulia Kaisar, Master Toyi datang berkunjung, kata penjaga istana. Suruh dia masuk. Baik yang mulia. Master Toyi adalah gelar yang diberikan oleh para kaisar kepada Tori yang memiliki arti jenius pertama. Walaupun jika diartikan secara kasar akan menjadi kata yang aneh, tapi maksudnya seperti yang disampaikan itu. Salam para kaisar, ucap Tori. Kami tahu apa yang membawa kemari Master To. Orang yang kalian cari sekarang ada di sini, kata Kaisar Langit. Aku sempat berpikir bahwa kau adalah seorang laki-laki tua. Aku tak pernah menyangka bahwa sosok yang telah menyelamatkanku adalah bawahan anak muda sepertimu. Mungkin kau seumuran dengan ponakanku. Aku ucapkan terima kasih yang dalam telah menyelamatkan aku, ucap Suyoto. Itu bukan masalah. Anda juga tidak berubah, Master Suyoto. Anda terlihat awet muda, balas Tori. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Suyoto penasaran. Beberapa kali saat Anda menyebut Desta. Dulu sekali saat kami masih berada di sekolah dasar, jawab Tori. Mata Suyoto terbelalak. Dia terkejut sambil mengingat masa lampau. Keponakanku jarang memiliki teman saat itu, tapi ada satu orang yang sangat dekat dengannya. Apa kau anak tersebut? Cucu Pak Sabar. Maaf, aku lupa namamu, kata Suyoto. Saya Tori. Aku hanya beberapa kali bertemu dengan kakekmu. Itu pun saat kami sama-sama sedang menjemput kalian pulang sekolah. Bagaimana kabar beliau? Tanya Suyoto. Beliau sudah lama meninggal, jawab Tori. Maaf, aku telah menanyakan hal yang sensitif. Tidak masalah Master Suyoto. Lebih penting lagi, kenapa Anda tidak segera kembali? Tujuan kami ke sini adalah untuk mencari Anda, ucap Tori. Aku tidak bisa kembali lagi. Aku sudah terlalu lama dalam kondisi meraga sukma. Lagi pula, aku juga tidak tahu di mana tubuhku berada. Meskipun aku yakin tubuhku masih utuh, tapi benang spiritualnya telah terputus-putus. Aku sama saja sudah mati, jelas Suyoto. Tidak ada yang tahu berapa lama Suyoto meninggalkan tubuh fisiknya. Diketahui, seseorang mampu meraga sukma hingga sampai 7 hari, itu pun dengan persiapan yang matang serta pelatihan puasa, menahan lapar hingga 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Suyoto sendiri di penjara di sarang iblis sudah melewati ratusan tahun. Sekitar beberapa tahun di dunia nyata mustahil bagi seorang manusia menahan lapar lebih dari 1 bulan, apalagi sampai beberapa tahun. Tapi benang spiritual Suyoto masih tersambung meskipun terputus-putus. Dengan kata lain, tubuh Suyoto masih dalam keadaan baik. Sepertinya ada yang merawatnya. Tapi seharusnya Suyoto tahu ada di mana tubuhnya berada, karena energi spiritual menghubungkannya. Jika dia benar-benar tidak tahu di mana tubuhnya berada, hanya ada kemungkinan tubuhnya disembunyikan seseorang. Di suatu tempat di aula pengobatan di Kuil Talahu. Apakah Anda adalah Master Yanli yang dibicarakan pamanku Suyoto? Tanya Desta. Senang bertemu denganmu. Jadi kau adalah keponakan direktur? Ya, aku Yanli, atau nama asliku adalah Adi. Aku juga berasal dari Indonesia. Bisa dibilang aku adalah wakil direktur sekaligus sekretaris beliau. Tentu saja aku tahu banyak yang ingin kau tanyakan terkait direktur atau Pak Suyoto, tapi aku tidak bisa mengatakan di sini. Nanti akan aku ajak kau ke suatu tempat, balas Yanli. Tentu, sebelum itu sembuhkan saja luka Anda, Master, kata Desta. Luka ini tidak seberapa. Kita tidak memiliki banyak waktu. Kau juga tahu itu, ucap Yanli. Di tempat lain yang masih berada di ruang lingkup Kuil Talahu, di suatu persinggahan tempat istirahat para murid-murid Shaolin, tempat terbuka dengan pemandangan yang memanjakan mata, beberapa orang duduk di sana sedang membicarakan sesuatu. Wah, aku sempat takut loh, Mas Yuda itu bergabung dengan sekte itu. Syukurlah kau tidak benar-benar bergabung, ucap Narendra. Yuda, sebenarnya apa tujuanmu mengikuti Tangyin saat itu? Kau tahu bukan, itu bisa membahayakan nyawamu. Kami tahu kau kuat, tapi kau tidak bisa mengalahkan mereka seorang diri. Jika kau ketahuan di markas mereka, jangan salah paham. Aku bukannya mengkhawatirkanmu, tapi Desta yang bertanggung jawab jika kita mengalami suatu musibah, kata Rama. Aku memiliki alasanku sendiri. Kau tuh desa kecampur, balas Yuda. Kau jangan egois. Kau seharusnya memikirkan bagaimana perasaan Desta. Jangan seenaknya sendiri dong, ucap Rama berdiri. Sudah, tidak perlu memicu perselisihan. Semua yang terjadi sudahlah, tidak perlu mengungkitnya lagi, cegah Rio. Saat aku masih berada di pedalaman hutan Kalimantan, ada suatu kejadian yang tidak bisa dimengerti kami. Para tetua suku dan panglima perang menghilang tanpa sebab.
Berlaku juga untuk suku-suku lainnya. Awalnya kami mengira hilangnya para anggota suku berkaitan dengan aktivitas spiritual. Tidak sedikit pula yang mengatakan ada kaitannya dengan Nabau. Setiap kalinya ada seseorang yang menghilang, akan selalu muncul tanda atau lambang ini, ucap Yuda sambil mengeluarkan kain lusuh, dan di situ ada lambang piramida dengan mata di tengahnya. Itu adalah lambang dari sekte pemuda iblis. Meskipun di setiap cabang memiliki lambang yang berbeda, setidaknya pasti memiliki gambar segitiga dengan mata di tengahnya, saut Nunca. Oh, kini kami tahu alasanmu, Mas Yuda. Tapi tidak seharusnya kau bertindak seorang diri, ucap Rio. Ini masalahku. Aku tidak ingin melibatkan orang lain. Saat pertama kalinya aku memasuki dunia Gongtian, aku baru menyadari itu, bahwa para anggota sukuku menghilang ada kaitannya dengan sekte pembunuh iblis. Terlebih lagi saat Tang Yin memperlihatkan padaku sosok raksasa besar yang dinamai Balax. Sosok tersebut dipercaya seorang pelayan Sang Agung, Dajjal. Aku memang terkejut melihat penampakan raksasa itu. Tapi yang membuatku lebih terkejut lagi, ada ratusan orang atau lebih yang katanya orang-orang tersebut adalah salah satu pimpinan sekte pembunuh iblis yang mewakili di setiap negara, Indonesia juga termasuk. Tutur Yuda. Amitabha, Balax adalah makhluk pembawa kehancuran. Semoga matanya masih tertutup dan masih dalam tidur panjangnya. Apakah ratusan orang yang Anda lihat tersebut mencoba untuk membangunkan Balax? Tanya Nunca. Anda salah. Raksasa itu bahkan sudah bergerak dan sedang mencoba untuk membebaskan Sang Agung. Tapi pergerakan raksasa itu sangat lambat karena ukuran tubuhnya yang sangat besar. Balas Yuda. Apa? Apakah itu benar? Kenapa Master Yan tidak memberitahu kami soal itu? Nunca sampai gemetar mendengar penuturan Yuda. Tang Yin adalah pimpinan perwakilan dari Cina. Hanya ada satu orang perwakilan saja yang memiliki akses masuk di mana raksasa itu berada. Jadi tidak semua pimpinan sekte pembunuh iblis mengetahui fakta tentang keberadaan sosok itu. Demi meyakinkan aku, Tang Yin membawaku ke tempat raksasa itu. Dia bilang lokasi raksasa itu berada di tengah-tengah laut Bermuda. Deg! Semua terkejut mendengar penjelasan Yuda. Mereka juga saling berspekulasi bahwa setelah melihat penampakan raksasa itu, Yuda masih teguh dengan pendiriannya. Alasan terbesar Yuda menyelidiki sekte pembunuh iblis sebenarnya bukan karena hilangnya orang-orang dari sukunya saja, tapi ada seseorang yang sangat berarti bagi Yuda yang juga ikut menghilang. Dia adalah anak kepala suku, seorang wanita yang sangat dekat dengan Yuda, namanya Jenta Lawine. Jenta adalah gadis Dayak yang paling cantik di sukunya. Dia berumur selisih 3 tahun dari Yuda dan menjadi primadona di sukunya dan juga di suku-suku lainnya. Selain cantik mempesona, Jenta juga sangat pandai bertarung dan handal menggunakan busur. Alasan Yuda keluar hutan sebenarnya juga karena dia ingin mencari Jenta. Meskipun tidak berharap banyak bisa menemukannya, tapi akhirnya Yuda mendapatkan petunjuk meskipun samar-samar. Tak lama kemudian, Aditya muncul menuju ke arah mereka. Oh, kalian di sini juga rupanya, ucap Aditya menghampiri mereka. Mas Adit, lukamu sudah sembuh? Tanya Rama. Lumayan, sepertinya aku melewatkan kejadian yang besar yang menimpa kuil, kata Aditya. Amitabha, semua telah berlalu. Tolong jangan mengungkit kejadian itu. Banyak yang mengalami trauma atas kejadian tersebut, balas Nunca. Maaf, ucap Aditya. Sehari setelahnya, Desta dan Yanli meninggalkan kuil Talahu. Yang lainnya tetap berada di kuil untuk sementara waktu demi menghindari ancaman dari sekte pembunuh iblis jika saja mereka mengincar Rama dan lainnya yang sudah diketahui oleh Tang Yin. Yanli membawa Desta menuju dunia kecil yang disebut sebagai dunia Sengtian. Dunia kecil ini sebenarnya milik sekte pembunuh iblis, tapi telah dikuasai oleh Yanli dan sekte pembunuh iblis tidak lagi bisa mengaksesnya. Paman, saat Anda bertarung dengan Tang Yin, bagaimana bisa senjata Anda rusak? Aku lihat senjata Paman terbuat dari baja seperti pedang samurai, tanya Desta kepada Yanli. Setelah mereka dekat, Yanli memintanya untuk memanggilnya Paman. Ya, benar. Kedua senjataku memang aku dapatkan dari seorang ahli pedang di Jepang. Tapi senjata Tang Yin bukanlah senjata biasa. Senjatanya adalah benda pusaka milik kaisar. Aku tidak tahu kaisar siapa, tapi tidak diragukan lagi. Senjatanya adalah salah satu yang terkuat di dunia. Jelas Yandi. Aku takut semuanya akan semakin rumit. Jika kita juga menyinggung organisasi kriminal Triad, kami tidak akan bisa lepas begitu saja, kata Desta. Kau tidak perlu khawatir. Perusahaan Dukoksing bukanlah sesuatu yang mudah disinggung oleh Triad. Kau tidak perlu khawatir. Kita sudah sampai, balas Yanli.
Aku heran, paman membawaku kemana, harus memasuki hutan yang membingungkan ini, dan gua ini sangat menyeramkan. Apa tidak ada beruang di dalamnya? Kata Desta. Di dalam memang ada beruang, berhati-hatilah. Serius paman, aku tidak bercanda, ayo masuk. Setelah memasuki gua cukup dalam, Desta benar-benar waspada akan adanya beruang. Di dalam gua ada sungai kecil yang mengalir. Langit-langit gua juga terbentuk alami dari batu alam yang runcing dan bebatuan yang saling menumpuk di dasar gua. Bir, apa situasi aman? Ucap Yanli kepada sosok tinggi besar. Selamat datang Master Yan. Tidak ada kejadian yang berarti, balas Bir, seseorang dari bangsa Mongol dengan kepala botak dan rambut jambul di atas dahi dan rambut panjang di belakang kepala. Maksud paman orang ini beruangnya, kata Desta. Benar, dia adalah Bir, beruang. Kirain beruang beneran. Bir, dia adalah keponakanku. Di mana Kato? Kata Yanli. Halo teman kecil, sapa Bir dan Desta membalasnya. Kato ada di dalam. 10 menit yang lalu dia pergi, balas Bir. Baik, kami juga akan masuk. Berbeda dengan lokasi di dunia Gong Tian yang berada di atas bukit, dunia Seng Tian berada di dalam gua dan sama-sama memiliki portal yang menghubungkan kedua tersebut. Seharusnya Desa terkejut, tapi karena dia sering keluar masuk portal dunia jin, hal tersebut tidak terlalu mengejutkan baginya. Ini sebenarnya di mana paman? Desta baru terkejut saat memasuki dunia Seng Tian. Bagaimana Desta tidak terkejut? Di dalam gua yang gelap, ternyata ada sebuah dunia kecil yang indah dengan hamparan rumput hijau yang subur. Dibandingkan dengan dunia Gong Tian yang mayoritas hanya berisi bebatuan, dunia Seng Tian adalah beberapa dunia kecil yang sangat indah. Yanli mengajaknya ke suatu tempat. Ada bangunan yang cukup modern di sana. Ada beberapa biksu yang sedang berlatih, bercocok tanam, dan melakukan aktivitas mereka sebagaimana mestinya. Setelah sampai di bangunan dan menuju suatu ruangan, Desta dikejutkan dengan apa yang dia lihat. Apa yang sebenarnya terjadi paman? Tolong jelaskan, ucap Desta. Desta tidak bisa menutupi keterkejutannya setelah melihat sesuatu di depannya. Apa yang dilihat Desta sebenarnya? Saat itu, Desta melihat sosok pria terbaring dengan peralatan medis modern. Dia adalah Suyoto. Sudah beberapa tahun dia tidak sadarkan diri. Dia masih hidup karena bantuan alat-alat medis yang terpasang di tubuhnya. Paman Yan, apa yang sebenarnya terjadi dengan Paman Suyoto? Dia masih hidup, tapi sudah bertahun-tahun lamanya dia tidak sadarkan diri. Dimulai saat direktur pulang ke Indonesia. Sebetulnya beliau sudah lama meninggalkan aktivitas spiritual karena kesibukannya. Tapi setelah dari Indonesia, dia mulai aktif kembali. Tentu saja beliau memiliki alasan kuat, bukan untuk sekedar main-main. Saat itu, panjang lebar Yanli mengatakan, sebagai seorang direktur dan petinggi di perusahaan Dokuxing, Suyoto pastinya memiliki banyak pesaing. Tak jarang dia mendapatkan teror seperti ancaman, penindasan, dan bahkan kiriman ilmu hitam. Suyoto bukan seseorang yang mudah ditaklukkan hanya dengan hal seperti itu. Kesulitan yang dihadapinya selalu bisa ia tangani, entah itu terkait perusahaan atau masalah pribadinya. Mungkin karena suatu beban yang harus dia tanggung membuatnya stres dan lelah, dia memutuskan berlibur ke Indonesia. Tentu saja ada tempat yang jauh lebih baik dari Indonesia seperti Dubai atau negara makmur lainnya, tapi di Indonesia Suyoto hanya ingin bertemu teman-temannya, bernostalgia untuk meringankan beban pikirannya. Tapi nyatanya bertemu dengan teman-temannya tak membuatnya puas, seperti masih ada yang kurang. Sudah sekian tahun Suyoto tidak lagi melakukan aktivitas spiritual. Pada saat dia kembali melakukannya dengan alasan untuk bersenang-senang saja, tapi Suyoto harus merubah pikirannya saat dia bertemu dengan salah satu penguasa Nusantara, yaitu Mbak Petruk. Disitulah awal mulanya Suyoto kembali ke jalan spiritual. Alasannya sudah jelas, ini berkaitan dengan iblis di tanah Xinjiang. Mbak Petruk mempercayai Suyoto untuk menyelidiki yang mungkin adanya kebocoran di pelindung kota Xinjiang dan diminta untuk menyegelnya kembali dengan pusaka atau kunci yang diberikan olehnya.
Tapi setelah Suyoto mengeceknya secara langsung di tanah kematian yang dimana para iblis dikurung, ternyata pelindung yang dimaksud Mbak Petruk sudah lama rusak dan tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi adanya 5 kota yang mengepung tanah kematian menjadi pertahanan utama untuk menekan para iblis lolos. Tapi sayangnya, meskipun di setiap perbatasan kota telah dijaga oleh para makhluk kuat, para pasukan merah masih saja bisa lolos. Hal itu tidak pernah diketahui para kaisar di kota terlarang. Bagaimana bisa para pasukan merah bisa lolos meskipun dengan penjagaan yang sangat ketat? Satu-satunya menyadari penyebabnya adalah Suyoto. Dia tahu ada pengkhianat di antara kaisar dan beberapa penghuni istana kekaisaran. Suyoto mencoba untuk meyakinkan para kaisar, tapi usahanya itu sia-sia dan malah dia harus mendapatkan masalah dengan banyaknya makhluk yang mencoba untuk membunuhnya. Tentu saja, Suyoto bukanlah seorang yang lemah. Mau sebanyak apapun yang mencoba membunuh, Suyoto selalu bisa menghadapinya. Suyoto tahu salah satu kaisar terlibat atas semua itu, tapi saat itu dia tidak tahu bahwa pengkhianatnya adalah kaisar bumi. Tapi jangankan hanya seorang pengawal kaisar, bahkan jika salah satu kaisar turun tangan sendiri, belum tentu bisa melawan Suyoto. Kaisar bumi menyadari itu. Suyoto cukup merepotkan. Kemudian dia meminta bantuan Tang Yin untuk membereskannya. Tang Yin menyanggupi permintaan Kaisar Bumi, tapi setelah mengetahui kemampuan Suyoto, Tang Yin justru malah ingin merekrutnya untuk mengambil hati Suyoto. Dia mendatangi perusahaannya dengan niatan baik. Tang Yin berencana ingin bekerja sama dengan perusahaan Dokoxing dan menanam saham dalam jumlah besar. Tentu saja Suyoto menyambut baik Tang Yin, tapi karena sumber dana yang Tang Yin dapatkan dari sumber yang tidak jelas, Suyoto tidak menerima begitu saja. Memang penawaran Tang Yin sangat menguntungkan bagi perusahaannya, tapi setelah Suyoto menyelidikinya, Tang Yin memiliki hubungan erat dengan mafia dari organisasi kriminal yang disebut Triad. Penawaran Tang Yin memang sangat menguntungkan, tapi Suyoto berpikir resikonya tidak sebanding. Triad adalah organisasi yang tidak bisa dianggap remeh, dan apapun keputusan Suyoto tetap akan membahayakan perusahaannya. Suyoto harus menolaknya dengan tegas, dan penolakan Suyoto ini tentunya menghancurkan harga dirinya. Tapi sikap Tang Yin tetap bersahabat. Senyum ramahnya itu justru membuat Suyoto menjadi sangat waspada, karena Tang Yin sangat lihai menyembunyikan dendam. Dia tak berhenti sampai di situ. Karena gagal meyakinkan Suyoto, Tang Yin akhirnya mendekati orang kepercayaannya, seorang wakil Suyoto bernama Adi atau Master Yanli. Suyoto sudah menebak sebelumnya bahwa Tang Yin akan mendekati Yanli. Suyoto meminta kepada Yanli untuk berpura-pura mau berada di pihak Yanli. Setelah Yanli bertemu dengan Tang Yin, dia punya rencana sendiri dan ingin menghabisi Tang Yin. Mereka sempat bertarung dengan sengit. Yanli yang percaya diri dengan kemampuannya ternyata tidak bisa mengalahkan Tang Yin dengan mudah. Sebaliknya, Tang Yin justru semakin tertarik dengan Yanli karena mampu mengimbanginya dalam pertarungan. Akhirnya, Yanli mengikuti rencana awal dan bergabung dengan sekte pembunuh iblis dan diangkat menjadi salah satu pimpinan. Tapi dengan syarat Yanli harus menyingkirkan Suyoto. Suyoto akhirnya memilih bersembunyi di suatu tempat dengan dibantu oleh Biksu Kai. Perusahaan dipercayakan oleh Yanli dan Sylvie, anak Suyoto, yang sementara menjadi wakil Yanli. Sebenarnya Sylvie yang menjadi direktur utama, tapi karena dia masih muda dan belum memiliki pengaruh, akan jadi masalah jika dia yang memimpin. Akhirnya sementara itu Yanli yang menjadi direktur utamanya. Beberapa bulan berlalu, pada akhirnya persembunyian Suyoto diketahui oleh mata-mata terakhir, tapi 5 anggota terakhir harus mati di tangan Suyoto karena mencoba untuk membunuhnya. Suyoto berpikir hanya mereka yang tahu persembunyiannya, dan itu memang benar. Tapi Suyoto tidak tahu bahwa di tubuh kelima anggota terakhir itu ditanam chip GPS. Saat Suyoto melakukan perjalanan roh, anggota terakhir lainnya mendatangi persembunyiannya. Hanya 2 anggota. Mereka hanya
hanya ingin memastikan 5 orang anggota lainnya. Bertepatan dengan Yanli yang saat itu ingin menemui Suyoto, melihat ada 2 anggota terakhir di sana. Sudah pasti ada yang tidak beres. Yanli langsung menghabisi mereka karena terakhir sudah menargetkan Suyoto. Kemanapun Suyoto bersembunyi pasti akan ditemukan. Yanli tahu bahwa Suyoto saat itu sedang melakukan perjalanan roh. Tidak ada waktu untuk menunggu Suyoto kembali ke tubuhnya, karena dalam perjalanan Yanli ke tempat Suyoto, dia berpapasan dengan beberapa anggota triad. Setidaknya ada 3 mobil yang berisi penuh, sekitar 20 orang. Sementara itu, Yanli menyembunyikan tubuh Suyoto di dunia Sengtian. Memang sangat berbahaya menyembunyikan di sana, tapi tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Setidaknya begitulah yang Yanli pikirkan. Setelah menyembunyikan tubuh Suyoto, Yanli pergi ke kuil Tolahu untuk meminta bantuan Biksu Kai untuk mencari keberadaan jiwa Suyoto. Kemudian Biksu Kai dan Yanli pergi ke alam Dao untuk mencarinya. Saat itu juga Sylvie sepenuhnya memegang penuh perusahaan. Yanli berjanji kepadanya untuk mencari ayahnya. Sementara itu Suyoto di alam Dao telah mendapatkan banyak prestasi karena membongkar penyamaran jenderal tertinggi di kota Harimau. Dia adalah pengkhianat sekaligus dalang dibalik rencana pembunuhan terhadap Suyoto. Atas kejadian itu, Kaisar Surgawi memberikannya gelar Master Dui dan memberikan wilayah di kota Harimau untuk mengurusnya bersama dengan Letnan Yanding yang sebelumnya menjadi bawahan panglima tertinggi yang telah berkhianat. Setelah pengkhianat itu dieksekusi, Yanding menggantikannya. Selama berada di kota Harimau, secara tidak sengaja Suyoto menemukan kitab kebangkitan iblis. Dia kemudian menyegelnya, lalu membangun sebuah restoran dan penginapan sebagai kamuflase untuk menyimpannya. Ding Ai adalah sosok yang dipercaya Suyoto untuk mengelola tempat tersebut. Karena Suyoto tahu bahayanya kitab kebangkitan iblis, dia kemudian memasuki pagoda 5 unsur. Tapi sayangnya, Suyoto tidak berniat ingin menyelesaikan ujian di dalam pagoda 5 unsur. Selain itu akan mengekspos keberadaan dirinya, tentu akan merepotkan jika selalu menjadi incaran musuh. Suyoto hanya mengambil manfaat yang ia dapatkan setelah memasuki pagoda 5 unsur, yaitu roh elemen apinya menjadi semakin murni. Tapi tindakannya sama saja. Dia tetap dikejar sosok pembunuh yang diperintahkan oleh Kaisar Bumi. Ditambah lagi Tang Yin yang juga ikut campur. Suyoto akhirnya melarikan diri di wilayah spasial. Sungguh sial, di dunia manusia dikejar-kejar oleh mafia, di alam Dao dia harus dikejar oleh suruhan Kaisar Bumi dan Tang Yin. Yanding ikut menyertai Suyoto, yang akhirnya dia harus mati di tangan para iblis saat mereka tak sengaja bertemu di wilayah spasial. Suyoto akhirnya kehilangan arah. Dia tak sengaja masuk ke medan perang iblis dan membuat keonaran. Namun akhirnya Suyoto menyerah dan dibawa ke kota iblis, tapi mengetahui bahwa dia akan dijadikan sumber energi sarang Ratu Iblis. Suyoto memberontak. Setelah berhasil membunuh 5 jenderal iblis, Raja Iblis Mogu dengan mudah meringkus dan kemudian memenjarakan Suyoto. Aku telah berusaha mencari keberadaan jiwa direktur, tapi aku tidak pernah menemukannya. Biksu Kai juga sering membantu, tapi kami tidak pernah mendapat petunjuk, ucap Yanli mengakhiri ceritanya. Sungguh malang Paman Suyoto. Dia harus dikejar-kejar di 2 dunia. Apakah Paman Suyoto masih bisa kembali jika jiwanya ditemukan ya? Balas Desta. Tidak ada jaminan. Beliau sudah meninggalkan tubuhnya, tapi tidak ada yang tahu bagaimana nantinya. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menjaga tubuhnya tetap berfungsi. Selebihnya tidak ada yang tahu, kata Yanli. Paman Yan, mungkin memang terlambat, tapi tidak ada salahnya mencari kembali keberadaan Paman Suyoto. Apa Paman bersedia menemaniku? Pinta Desta. Baiklah, kita akan ke istana kekaisaran terlebih dulu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin aku katakan pada para kaisar, balas Yanli. Mereka berdua tidak tahu bahwa Master Dui saat ini berada di istana kekaisaran. Usaha Desta untuk mencari pamannya akhirnya semakin dekat dengan tujuannya. Di suatu tempat di bandara internasional di Cina, Direktur Sylvie secara pribadi menjemput rombongan yang akan datang dengan beberapa pengawal bersamanya. Aduh, hanya duduk selama setengah hari di pesawat, punggungku sakit, ucap Ki Sabto. Nanti juga terbiasa Guru Besar. Kapan terakhir kali Anda
Bepergian jauh ya guru besar, balas Ki Joyo. Ya ini pertama kalinya aku pergi jauh, kata Ki Sabto. Wah, tapi bandara ini sangat luar biasa ya, ucap Ki Salak Gede sambil mengagumi sekitaran. Bener-bener jahanam tempat ini. Akhirnya aku berada di luar negeri. Tolong fotoin saya dong Ki Salak, pinta Bon sambil menyerahkan Tustel Canon yang ia bawa menunjukkan sikapnya yang terkejut melihat kemegahan di sana. Ayo, ayo, jangan buang-buang waktu di sini, kata Ki Sabto. Di pintu keluar bandara, rombongan Ki Sabto langsung disambut oleh Direktur Silvi. Selamat datang di Cina semuanya. Perkenalkan, saya adalah Silvi, ucap Silvi memperkenalkan diri. Rombongan Ki Sabto, 7 ahli spiritual dari Padepokan Guntur Geni telah tiba di Cina. Inilah awal dari perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Senang bertemu dengan Anda, Direktur Silvi. Terima kasih atas undangan Anda, ucap Ki Sabto santun. Suatu kehormatan bagi kami guru besar. Saya telah mendengar banyak tentang Anda, bahwa guru besar selalu bertindak lurus dan membantu mereka yang membutuhkan. Tindakan Anda sungguh mulia, balas Silvi penuh hormat. Anda terlalu berlebihan menilai kami. Anda seperti intel saja sih, padahal kami tidak pernah menunjukkan tindakan kami secara publik. Benar kan, Bon? Kata Ki Sabto. Tidak perlu heran, Pade. Para jahanam rombongan Mbak Silvi semuanya adalah veteran perang, mantan prajurit yang memiliki pengalaman hebat. Mungkin di antara mereka masih ada yang aktif, balas Bon. Para pengawal Silvi sedikit terkejut kala mendengar penuturan Bon. Penyamaran mereka sangat mudah ditebak olehnya, yang juga Bon adalah seorang anggota yang cukup berpengalaman dalam bidang intelijensi. Pantas saja Nona Silvi bisa mendapatkan informasi dengan detail tentang kami, ucap Ki Joyo. Anda terlalu merendah guru besar, bahkan anak didik Anda cukup terkenal di Indonesia, bahkan namanya terdengar sampai di sini, kata Silvi. Wah, masa sih? Siapa mereka? Tanya Ki Sabto. Bukankah Ki Singo Gendeng dan Nyonya Yo adalah murid Anda guru besar? Mereka bukan lagi bagian dari padepokan kami. Terlebih lagi Singo Gendeng, dia sudah jauh menyimpang ke jalan yang tidak benar, jelas Ki Sabto. Maaf apabila percakapan menyinggung guru besar. Ayo masuk, ada seseorang yang ingin saya perkenalkan, kata Silvi. Rombongan Ki Sabto memasuki ruangan di salah satu kantor di mana Silvi bekerja di gedung Dokuxing. Di dalam ruangan sudah ada beberapa orang, salah satunya adalah Master Wang, seseorang yang dulu pernah ditemui oleh Aditya dan lainnya. Direktur, apakah mereka adalah orang-orang yang Anda bicarakan? Menurutku biasa saja. Lihatlah pakaian mereka, terlihat kuno dan tidak sopan, ucap Master Wang. Tolong jangan menilai secara fisik mereka, Master Wang, balas Silvi. Master Wang menatap tajam ke arah Ki Sabto yang sedang santai duduk sambil memejamkan mata saat Ki Sabto menyadari ada seseorang yang mencoba menyerang jiwanya. Ki Sabto langsung membuka mata dan menatap balik Master Wang. Kura! Apa yang terjadi dengan Master Wang? Dia tiba-tiba menjerit dan terjatuh dari duduknya setelah Ki Sabto menatapnya balik. Bodoh ada batasnya. Master Wang seharusnya tidak menyinggung seseorang yang seharusnya tidak boleh dia singgung. Apa itu barusan? Sosok mengerikan yang tak pernah aku lihat. Monster, dia monster. Bahkan Biksu Kai tidak memiliki tekanan sebesar ini, gumam Master Wang yang langsung keringat dingin. Apa yang dilihat oleh Master Wang adalah sosok jiwa raksasa yang sangat kuat dan mengerikan. Jika saja Ki Sabto tidak menahan diri, maka jiwa Master Wang akan hancur. Master Wang hanya bagaikan kacang polong di hadapan guru besar Ki Sabto Pamungkas. Maafkan saya karena telah lancang Grandmaster, ucap Master Wang memberikan penghormatan. Tidak masalah. Ayo silakan duduk kembali, balas Ki Sabto. Selalu saja ada yang merasa dirinya paling jago. Salah besar meremehkan Ki Sabto. 100 orang seperti Master Wang saja bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh beliau hanya dengan tatapan matanya. Berhadapan dengan Aditya dan lainnya saja dia tidak mampu, berani-beraninya mencoba keberuntungan menyinggung Ki Sabto. Percakapan dimulai. Silvi tidak banyak bicara karena keseluruhan sudah dia sampaikan kepada Ki Sabto mengenai sekte pembunuh iblis. Meskipun Silvi tidak tahu tentang kondisi alam Dao, rombongan Ki Sabto sudah menyadari situasi dengan kesadaran spiritual mereka.
Secara fisik, Ki Sabto jelas tidak akan mampu menghadapi sekte pembunuh iblis, tapi adanya Ki Joyo yang selalu ada di sampingnya, bahkan mungkin Tang Yen sekalipun tidak akan bisa menyentuh Ki Sabto, belum lagi dengan Ki Salak dan lainnya. Saya rasa sudah cukup apa yang sudah saya sampaikan, Guru Besar. Jadi kami minta tolong bantuannya. Kami bersedia memberikan bayaran yang tinggi, ucap Sylvie. Kami mohon bantuannya. Master Wang juga ikut bicara. Kami adalah praktisi spiritual. Menghadapi mereka dari sekte pembunuh iblis bukan kalian kami. Lagi pula kami bukanlah prajurit bayaran atau pembunuh bayaran. Nona Sylvie terlalu menghina bahwa kami bisa dibeli dengan uang, sahut Ki Joyo. Hei, jangan lancang, ucap kedua pengawal Sylvie berdiri dari duduknya. Kemudian Bon memegang pundak kedua orang itu. Brak! Duduk dengan tenang Jahanam, tidak perlu ikut bicara, bisik Bon kepada kedua pengawal Sylvie dan memaksanya untuk duduk. Sejak kapan dia di belakang kami? Dia bahkan bisa memaksa kami untuk tetap duduk. Orang ini sangat berbahaya, gumam salah satu pengawal Sylvie. Ya, Bon memang kecil, tapi jika soal kekuatan fisik jangan ditanya lagi. Apalagi jika Bon dalam kondisi marah, Tori sekalipun sulit untuk menghadapinya. Master Wang hanya diam seperti kucing penurut. Dia tahu rombongan Ki Sabto bukanlah orang yang bisa dia singgung. Sudah. Aku tahu maksud Direktur V tidak memiliki niat merendahkan kami. Seperti yang sudah disepakati sejak awal, kami kemari karena anakku Jaka dan juga sekaligus untuk mencari keberadaan ayahmu dan orang kepercayaannya. Untuk permasalahan sekte pembunuh iblis memang itu di luar jangkauan kami. Kami akan ikut terlibat jika memang Jaka juga terlibat di dalamnya. Kami tidak membutuhkan balas jasa, hanya saja nanti tolong belikan tiket pesawat untuk kami jika semuanya sudah beres yo, ucap Ki Sabto. Sekali lagi maafkan saya, pola pikir saya ternyata sangat bertentangan dengan Anda. Saya benar-benar minta maaf dan tidak ada maksud sama sekali merendahkan. Sesuai perintah Guru Besar, selama kalian ada di sini, segala keperluan akan ditanggung oleh perusahaan kami. Jadi apapun yang dibutuhkan akan kami persiapkan. Kalian semua pasti lelah, sementara ini istirahatlah, kami sudah menyiapkan tempat, kata Sylvie yang tidak lagi menyinggung sekte pembunuh iblis. Terima kasih, maaf merepotkanmu ya Direktur V, balas Ki Sabto. Kedatangan rombongan Ki Sabto memang tidak sesuai harapan Sylvie karena permintaannya harus ditolak, tapi Sylvie juga bersyukur mereka bukanlah orang yang rakus akan harta. Sylvie sudah terbiasa menggunakan hartanya untuk menggerakkan orang karena rata-rata di Cina uang bisa membeli apapun, bahkan harga diri seseorang. Meskipun di Indonesia juga sama, tapi tidak dengan Ki Sabto dan lainnya. Kedatangan mereka kali ini akan membuat alam Dao berguncang. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka para master akan bertindak dan siapakah di antara mereka yang telah ditakdirkan untuk memicu pagoda 5 unsur yang terakhir. Di kuil Telohu, para master kuil sedang berdiskusi mengenai upaya untuk mencegah terjadinya serangan besar-besaran para iblis. Meskipun para iblis sudah mulai bergerak, mereka masih belum sepenuhnya mengerahkan semuanya. Para master kuil juga tidak bisa bergerak untuk membantu alam Do karena ancaman dari sekte pembunuh iblis yang sewaktu-waktu datang membuat masalah. Hanya Biksu Tong yang pergi ditemani oleh Aditya. Maafkan kami harus merepotkan Biksu Tong untuk menangani masalah di alam Dao, ucap Biksu Kai. Amitabha, kepala kuil tidak perlu begitu. Dari generasi ke generasi, ini sudah menjadi kewajiban, balas Biksu Tong. Biksu Tong, aku ikut lagi denganmu. Bagaimana dengan kalian? Sahut Aditya kemudian bertanya kepada Yuda dan lainnya. Aku sudah cukup lama tidak bertindak. Krepa sepertinya juga sudah gatal, ucap Rio. Aku ikut, setidaknya aku juga ingin bertindak meskipun aku tidak begitu berguna. Setidaknya aku percaya diri bisa melindungi diriku sendiri, kata Narendra. Yuda, bagaimana denganmu? Tanya Rama. Aku menyusul nanti, balas Yuda. Biksu Tong dan lainnya akhirnya bergerak. Rama pura-pura sedang meraga sukma karena dia memiliki firasat bahwa Yuda tidak akan ikut, dan sesuai dugaannya, Yuda pergi diam-diam meninggalkan ruangan. Kemudian Rama mengikutinya tanpa diketahui oleh Yuda. Situasi di 5 perbatasan kota masih belum ada perubahan. Para iblis masih terus menekan. Master Dui dan Tori menghentikan pembicaraan karena situasi di perbatasan semakin sulit.
Para kaisar meminta bantuan mereka untuk menangani salah satunya bukan berarti para kaisar ini tidak bisa bertindak sendiri. Mereka adalah pilar kota terlarang. Jika mereka tidak ada, kota terlarang bisa saja jatuh ke tangan para pengkhianat. Saat Master Dui dan Tori keluar dari istana, mereka berpapasan dengan Desta dan Master Yanli. Akhirnya mereka dipertemukan. Senyuman hangat Master Dui terpancar di wajahnya. Perasaan bangga dan puas terlihat dari tingkah laku Master Dui melihat anak didiknya menjadi pemuda yang hebat. Yanli dan Desta terkejut melihatnya ada di hadapan mereka. "Direktur, Paman!" Desta langsung berlari memeluk Master Dui seperti anak kecil. "Oh nak, jiwa Paman bisa remuk jika kau terlalu keras memeluk Paman." Ucap Suyoto. Paman kemana saja?" kata Desta. "Cukup panjang ceritanya, tapi Paman ada di sini sekarang karena bantuan temanmu ini. Kau memiliki teman yang luar biasa, Desta," balas Suyoto. Aku sangat berterima kasih, Des. Terima kasih, Des. Terima kasih," ucap Desta. "Apaan sih, Dul? Kau seperti orang lain saja," balas Tori. "Itu benar, kalian berdua kan teman sejak kecil. Bukankah kalian sudah seperti saudara?" sahut Suyoto merangkul mereka berdua. Aku sangat lega. Direktur baik-baik saja. Aku benar-benar kalah dengan anak muda yang sepertinya. Sudah bertahun-tahun aku mencari Anda dan tidak pernah mendapatkan petunjuk sama sekali. Tapi dia... Tori, namanya Tori, kata Desta. "Salam kenal, Master Yang," kata Tori. Tori, ya salam kenal juga. Kamu pemuda yang hebat, bisa menemukan direktur dengan mudah. Aku berterima kasih, balas Yanli memberikan penghormatan dengan ciri khas adat Cina. "Sama-sama. Tolonglah, tidak perlu seperti itu. Aku bukanlah orang luar," balas Tori. Saat mereka bercengkrama dan saling bertukar pertanyaan, Rizka, Reta, dan Dewi Maut datang. Mereka juga sama terkejutnya melihat Master Dui ada di sana. Perkenalan semakin panjang berkumpul di depan istana. "Oh iya Bang Desta, kami itu kesini karena kami kira Bang Jaka ada di sini menyusul Bang Tori. Firasatku udah gak enak deh. Takutnya Bang Jaka sembarangan bertindak," kata Reta. Dia benar-benar. Aku rasa Jaka pasti ada di salah satu perbatasan dan ikut campur dalam pertarungan. Bagaimana jika kita menyebar?" ucap Tori. "Oke, ayo bergerak Des. Aku dan Paman akan pergi ke kota harimau," balas Desta. Yanli pergi ke perbatasan kura-kura seorang diri, Tori ke perbatasan kota naga, dan Rizka, Reta, dan Dewi Maut ke arah kota Phoenix. Tak lama kemudian, Biksu Tong tiba. Aditya, Rio, dan Narendra pergi ke perbatasan kota ikan bas. Mereka semuanya akhirnya bergabung dalam pertempuran. Mungkin saja para iblis bisa ditekan kembali adanya bantuan dari Tori dan lainnya. Sementara itu, Yuda turun meninggalkan kuil Talahu. Tidak diketahui dia akan pergi kemana. Rama mengikutinya diam-diam tanpa sepengetahuan Yuda. Setelah sampai di pemukiman padat penduduk, Yuda menaiki taksi menuju ke suatu tempat. Rama masih mengikutinya dan juga menaiki taksi di belakangnya. Yuda lalu masuk ke sebuah komplek perumahan yang dijaga oleh 4 orang. Di pintu gerbang komplek, Yuda dengan mudahnya diizinkan lewat. Saat Rama hendak masuk, dia ditahan oleh keempat penjaga tersebut. "Maaf, ingin ke tempat siapa?" tanya salah seorang penjaga. "Aku temannya orang yang barusan masuk," balas Rama yang duduk di belakang supir. Teman siapa yang kau maksud?" penjaga itu menanyakan kembali. Yuda Mantike," ucap Rama. "Oh, kau teman saudara Mantike, masuk," katanya. Rama lalu diizinkan masuk. Saat di tikungan komplek, Rama berpapasan dengan taksi yang dinaiki oleh Yuda sebelumnya. Dia menghentikannya dan menanyakan kepada sang sopir di mana penumpangnya barusan turun. "Lurus saja, nanti ada perempatan belok kanan, rumah abu-abu nomor D88," kata sopir taksinya. Setelah sampai di perempatan, Rama turun dan berjalan kaki menuju rumah yang dimaksud. Ada sekitar 8 orang di depan rumah tersebut. Tentu saja Yuda tidak terlihat. Rama bingung harus melakukan apa. Dia jadi tampak mencurigakan. Yang dari tadi mondar-mandir tak jelas. Sikap Rama yang mencurigakan disadari oleh beberapa orang yang ada di depan rumah tersebut. Mereka kemudian menghampiri Rama. "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" tegur salah satu penjaga. "Maaf, mungkin saya tersesat," balas Rama sambil berlalu pergi. "Berhenti, tangkap dia, dia sangat mencurigakan." 5 orang menghadang Rama untuk pergi. Salah satu penjaga melaporkan kepada pemilik rumah bahwa ada seseorang yang mencurigakan. Pemilik rumah itu adalah Tang Yin.
Rama dipaksa untuk mengikuti mereka, tapi Rama menolak. Terjadilah baku hantam 5 lawan 1. 5 orang yang tersebut masing-masing memiliki bekal bela diri yang cukup. Orang biasa tak mungkin bisa menang melawan salah satunya, tapi Rama dengan mudahnya merobohkan mereka hanya dalam sekejap. Hebat, hebat. Bawa dia kemari dengan sopan. Bilang saja aku mengundangnya, ucap Tang Yin. Baik tuan, balas salah satu penjaga. Apa yang dilakukan orang itu di sini? Kata Yuda. Sepertinya dia mengikutimu, Mantike. Biarkan saja, kita lihat apa yang dia inginkan, balas Tang Yin. Penjaga itu kemudian membawa Rama menemui Tang Yin. Selamat datang di kediamanku, teman. Kau adalah teman Mantike, dan itu berarti kau juga adalah temanku. Apakah ada sesuatu yang membawamu kemari? Tolong, tidak perlu waspada, sambut Tang Yin. Aku kemari hanya mengikuti Yuda. Aku penasaran apa yang dilakukan, balas Rama. Hei, kenapa kau ikut campur urusanku? Pergi, saut Yuda. Jangan begitu, jangan terlalu serius. Mari duduk dengan nyaman, kita bicarakan sambil santai, ucap Tang Yin dengan senyum ramanya. Berbagai macam minuman dipersiapkan, mulai dari yang beralkohol, bersoda dan fruity. Tak ketinggalan juga dengan berbagai macam cemilan disediakan. Nah, sekarang kita bisa membahasnya. Coba katakan apa yang kau inginkan datang kemari, temanku. Aku yakin bukan hanya mengikuti Mantike saja tujuanmu. Pasti ada sesuatu yang lainnya. Tanya Tang Yin. Pertarungan, kata Rama. Maaf, coba katakan dengan jelas. Aku menginginkan pertarungan. Terakhir kalinya aku sangat menikmatinya, dan aku menginginkan lagi, balas Rama. Hei, apa yang kau katakan? Kata Yuda. Tang Yin langsung memotong ucapan Yuda. Oh, aku tidak menyangka kata-kata itu keluar dari mulutmu sendiri. Kau sama menariknya dengan Mantike. Ya, memang ada yang salah dengan Rama. Semenjak dia mencabut celuritnya, Rama seperti menjadi orang yang berbeda. Dia akan menjadi haus darah. Jika keinginan roh dalam celuritnya tidak kesampaian, Rama tentunya mendengar dengan jelas saat Tang Yin menawarkan pertarungan tanpa batas kepada Yuda. Hal tersebut ternyata juga menarik perhatian Rama. Jujur, aku sangat senang kau bersedia menemui. Jika pertarungan yang kau inginkan, aku bisa membantu. Tapi pertama-tama, kau harus bergabung dengan kami. Kau harus memiliki identitas dan perwakilan. Ada turnamen bela diri dengan gaya bebas dan juga tidak memiliki aturan khusus. Mantike juga salah satu peserta. Belum terlambat. Jika kau juga ingin ikut berpartisipasi, masih ada waktu 1 minggu hingga turnamen dimulai. Tapi ini bukan pertandingan olahraga, tapi pertarungan yang sebenarnya. Jika tidak hati-hati, nyawa taruhannya. Jelas Tang Yin. Ini pasti berkaitan dengan Terayat. Sebenarnya apa yang salah dengan Rama? Dia agak berbeda dengan biasanya. Apa mungkin itu hanya alasan Rama untuk berada tetap di dekat Yuda, atau memang keinginan Rama sendiri? Seharusnya Rama tidak bertindak nekat karena ini berhubungan dengan mafia ke depannya. Sudah pasti tidak akan mudah. Sementara itu di alam Dao, tepatnya di perbatasan kota naga, kehadiran Bajie di sana tidak merubah apapun. Adanya Bajie hanya cukup untuk menahan para iblis sedikit lebih lama. Kenapa para iblis ini tidak ada habisnya? Para iblis berterbangan terkena serangan Bajie. Jedum. Bajie mati-matian melakukan serangan karena para iblis tak henti-hentinya berdatangan. Tuan Bajie, tolong berhati-hati. Anda harus menghemat tenaga. Para jenderal iblis belum bergerak sama sekali. Jika Anda sampai terluka sebelum para jenderal iblis bergerak, hal itu akan membahayakan Anda, ucap Panglima Naga Feng Yi. Jika aku tidak bertindak, banyak pasukanmu yang akan gugur. Aku Bajie tidaklah lemah. Para iblis yang itu tidak akan bisa menghentikan aku, balas Bajie. Petir menyambar di tengah-tengah kumpulnya para iblis. Para prajurit iblis sebagian hangus seketika jatuhnya petir dari langit. Muncul beberapa sosok, salah satunya membawa tombak naga emas. Mari kita bersenang-senang lagi, ucap Gamon. Jangan rakus Gamon, tetap lindungi Tuan dan jangan terlalu jauh, balas Bagara. Tidak perlu menahan diri, bantai semua iblis yang terlihat, perintah Tori. Dengan senang hati Tuan. Gamon sangat bersemangat. Dia maniak pertempuran karena jiwa barbanya selalu bergejolak saat ada pertarungan. Majikan kakak,
akhirnya kau ada di sini, ucap Bajie berlari menghampiri Tori. Kemunculan Tori membuat pasukan iblis berantakan. Tori tidak sendiri tentunya. Sinta, Sri Kandi, Gabon, Roka, dan bawahan Tori lainnya berkumpul untuk membantu. Para iblis mulai bisa ditekan. Bahkan tanpa bantuan dari pasukan perbatasan milik Fengyi, kemunculan Tori juga membuat para jenderal iblis mulai bergerak. Siapa sosok arogan itu? Berani-beraninya dia mengacau, ucap jenderal iblis sejati Lao Che. Lao Che akhirnya bergerak, dan ini akan menjadi pertarungan yang sulit bagi Tori. Apakah kau yang telah mengacau? Kau punya nyali, meskipun kau adalah salah satu yang memicu pagoda 5 unsur. Lalu kenapa jika kau mati, pengikutmu akan kocar-kacir? Ucap Lao Che yang tiba-tiba menghampiri Tori dan menyerang. Gabon tak membiarkannya mendekati Tori. Palu penghancur hampir saja mengenai Lao Che jika dia terlambat menghindar sedetik saja. Kau terlalu percaya diri, iblis busuk, ucap Gabon. Gabon, seorang pemimpin klan Barba, akhirnya bertindak. Lao Che terlalu percaya diri karena sebelumnya berada di atas angin. Meskipun dia berhasil menghindari serangan Gabon, dia tetap terluka, terkena energi dari palu penghancur Gabon. Lao Che, mundurlah. Orang besar ini biar aku yang menghadapinya, ucap salah satu jenderal iblis yang memiliki ukuran tubuh besar dan senjata yang berat bernama Baba. Hati-hati, palunya mengerikan daya hancurnya, balas Lao Che. Kita lihat saja yang lebih kuat, aku atau makhluk biru itu, kata Baba. Baba menghampiri Gabon. Secara fisik, Gabon kalah besar dari Baba, tapi Gabon tidak pernah takut kepada siapapun yang menantangnya. Bahkan Tori mengakui kemampuan Gabon. Sekalipun Tori tidak pernah berani untuk latih tanding dengan Gabon, dia sangat kejam dan juga tegas. Pertarungan 1 lawan 1 dimulai antara Gabon dan Baba, jenderal iblis. Meskipun Baba bukanlah seorang jenderal iblis sejati, Baba adalah seorang iblis yang terlahir di sarang Raja Iblis dan merupakan salah satu jenderal iblis terkuat yang lahir dari sarang iblis. Para iblis bersorak memberikan semangat kepada Baba. Sudah menjadi tradisi dalam pertempuran, duel antara yang terkuat di antara kedua belah pihak sering terjadi saat situasi pertempuran dianggap seimbang. Klan Barba juga tidak mau kalah. Mereka juga memberikan semangat kepada Gabon, terutama adiknya Gabon. Kakak, pukul iblis itu sampai kepeng dong, teriak Gabon. Teriakanmu itu bisa membuat telingaku hancur jika kau lakukan lagi, Gabon, ucap Bakara yang ada di samping Gabon. Hentikan teriakanmu tadi. Bukan kau saja memiliki telinga, saut Raka. Semangat yang benar itu harus diucapkan dengan suara yang keras, balas Gabon. Kau saja terlalu berisik, Gabon. Lihatlah klan Barba lainnya, mereka tidak seberisik dirimu. Itu perasaanmu saja, Raka. Hei saudara-saudaraku, tunjukkan semangat kalian. Ayo berteriak sekencang mungkin untuk mendukung Kak Gabon. Seluruh klan Barba bersorak dengan semangat. Wilayah spasial bergetar, membuat seluruh sekutu ikut bersemangat hanya dengan mendengar teriakan dari klan Barba dan membuat musuh bergidik ngeri. Selesai. Wow, luar biasa. Akhirnya Ki Sabto dan kawan-kawan berhasil datang mendaratkan kakinya di negeri Cina. 7 ahli spiritual ya teman-teman ya. Dan menariknya di sini mulai ada Bon nih, karakter Bon. Jadi Bon ini adalah anggota juga ya, sama seperti Tori. Tapi kalau Bon ini lebih di bagian intelijen. Pasti makin seru aja bagaimana nanti sepak terjang dari Ki Sabto dan Bon maupun yang lainnya ya. Dan ketika sudah berkolaborasi sama Jaka sama Tori Madesta, udah pasti tambah ger lagi. Gak sabaran kan? Jangan sampai ketinggalan buat besok season 3 part 3-nya masih di channel Lilo Entry. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.